Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham terkait sektor bara ya, sektor batu bara ya. Ini yang bagian servicesnya ya, yaitu TB ya, dimana ini juga salah satu request penonton channel Investor Jelata ya. Udah semingguan lebih kayaknya sih ya di requestnya, tapi saya baru sempat upload sekarang ya videonya. Oke, dan dia akan segera bagi dividen ya, yang lumayan jumbo sih menurut saya, tapi ada sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan ya. Nah, apa itu nanti kita bahas ya. Sebelum mulai seperti saya ingin mempromosikan ya beberapa video yang sudah ada di channel ini ya. Yang terbaru adalah emiten sektor CPO ya, dimana ini emiten dengan kenaikan laba terbesar ya secara persentase ya di kuartal 1 2024, dan saham ini juga rutin membagikan dividen ya. Jika teman-teman berminat, nanti linknya bisa diklik ya di pojok kanan atas, dan video-video lainnya juga bisa cari di kolom deskripsi ya untuk linknya. Oke, TB ya, PT Dana Brata Luhur ya, ini didirikan pada tahun 2008 ya, dan dia bergerak di bidang ya infrastruktur sumber daya energi. Jadi dia memberikan services ke tambang batu bara ya khususnya. Oke, ini dia IPO-nya di tahun 2019 ya. Jadi berdiri di 2008, IPO di tahun 2019 ya. Jadi dia ada jasa angkutnya lewat jalan, lalu punya juga pelabuhan ya. Dan saat ini di pelabuhannya ada 4 line ya, ada 4 conveyor line ya. Dan ini adalah komposisi kepemilikan saham dari TB ya, dimana tidak ada yang di atas 50% ya. Yang paling besar adalah Prima Mineral Utama ya, 39%. Lalu ada perusahaan lain di sini, South Bay Capital 8,8, ada Hodge Venture. Ini perusahaan asing juga ya, semuanya kayaknya ya. 8% juga, dan masyarakatnya cukup besar ya, 32,7%. Oke, jadi TB ini punya 3 anak usaha ya, dimana satu adalah PT Talenta Bumi ya, perusahaan penyedia jasa infrastruktur penunjang batubara. Lalu yang kedua ini PT Pelabuhan Talenta Bumi yang mengelola pelabuhan ya untuk transportasi batubaranya. Lalu yang ketiga adalah Talenta Bumi Energi ya, yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar. Ya, jadi dia ada, tadi udah dijelaskan juga ya, jasa angkut ya lewat darat ya, lalu mengelola pelabuhan, dan juga ada jetty dan conveyor ya. Dan yang tadi conveyornya udah ada 4 ya saat ini. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berguna untuk teman-teman ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Kita lihat dulu laporan keuangan TB di tahun 2023 ya, dimana pendapatannya turun 19% dan profitnya turun 32,36% ya. Jadi profit ini 220 miliar ya. Ini sebenarnya udah cukup besar ya, karena kalau kita lihat historisnya ya, sebelum tahun 2022 dia nggak pernah tuh melebihi 220. Yang paling tinggi ini 204, sisanya cuma 3 miliar, 45 miliar ya. Jadi sebenarnya ini sudah cukup besar ya. 220 miliar. Oke, ini di kuartal 1 ya, bisa dilihat yang warna biru ini kan kuartal 1 2023. Yang hijau ini kuartal 1 2024. Ini adalah utilisasi pelabuhan ya, dimana cukup turun drastis ya utilisasi pelabuhan. Jadi pelabuhannya agak sepi ya. Utilisasinya hanya 19%, 30% ya, 31% dan 24% ya. Itu turun cukup banyak dibandingkan utilisasi di kuartal 1 2024. Ya, ini di port handlingnya juga nih bisa dilihat itu utilisasinya turun 25%. Ya nah ini ya, kalau ini kan apa ya, total utilisasinya. Kalau ini biaya ya, biaya per ton ya, ini kan rupiah ya, jadi rupiah per tonnya juga turun nih. Nah, ini dibilang perseroan melakukan penyesuaian harga rata-rata jasa pelabuhan menjadi 55.000 nih berarti ya, pada kuartal 1 dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2023 itu biayanya 70.000 ya per ton gitu ya. Jadi karena harga batu bara juga turun, dia nurunin biaya jasa pelabuhan juga ya, dan turunnya cukup dalam ya, dari 70.000 menjadi 55.000.
Nah, selain itu juga ya, bisa dilihat di sini ya. Ini kan pendapatannya tadi kan dia ada 3 usaha ya, yang jalur darat, lalu pelabuhan, dan juga tadi ada jetty dan conveyor. Ya, bisa lihat di sini untuk yang jasa jalur daratnya itu ya, road facility, bisa dilihat tidak ada pendapatan dari road facility ya. Jadi ini yang tadi saya bilang cukup mengkhawatirkan adalah salah satunya adalah si pendapatan dari road facility itu jadi nol ya. Jadi mungkin dia kehilangan klien yang biasa menggunakan jalur darat, jadi nggak ada lagi gitu ya. Mungkin pindah ke vendor lain, atau malah mungkin memang karena produksi batu baranya turun, jadi dia nggak make TB lagi gitu ya. Plus tadi ya utilisasi pelabuhannya juga kan turun cukup banyak gitu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya kalau mau megang TB secara long term gitu ya. Nah, sekarang kita lihat laporan keuangan kuartal 1 2024 ya, di mana pendapatan usahanya turun cukup banyak nih ya, 42,3, bukan cukup banyak sih, turun banyak lah ya, 42,3%, dan beban pokok pendapatannya ya juga bisa ditekan sih ya, cuman 23% nih. Sehingga laba kotornya turun 58,23%, dan laba bersihnya itu turun 62,6% ya. Jadi itu hal kedua yang perlu dikhawatirkan adalah laba bersihnya yang turun cukup dalam ya, 62,6% nih. Oke, kita masuk ke PBV-nya ya, di mana rata-rata PBV 3 tahun terakhir ya, karena kan dia tadi baru IPO di 2019 ya. Itu rata-rata PBV-nya adalah di 1,11 ya, dan saat ini dia perdagangan di sekitar 0,86. Dengan book value saat ini di 859,35. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar TB itu adalah ketika PBV-nya 1,11, maka harga wajarnya ada di 953,88. Dan harga saham di hari Rabu ini closing di 750 ya, sehingga ada margin of safety yang cukup besar nih, 27,1%. Jadi kalau secara historis PBV dia masih terbilang murah ya, harganya masih terdiskon 27,1%. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perusahaan sejenis ya, Maha, Seger, dan juga PSSI ya. Mungkin yang paling mirip sih dengan Maha ya, karena kalau PSSI kan banyak kapalnya gitu ya, transportasi lewat kapal ya. Mungkin yang paling mirip di sini adalah Maha ya, yang videonya juga udah saya bahas ya. Silakan teman-teman cari ya pembahasan mengenai emiten Maha ini. Nah, kalau kita lihat dari earning per share-nya TB itu 77,04 ya, dia lebih bagus dibandingkan Maha ya. Tapi yang paling besar di sini Seger ya. Kalau nggak salah Seger nih ada transportasi daratnya juga ya, mirip TB, tapi dia kayaknya ada kapalnya juga ya kalau nggak salah ya. Silakan teman-teman komen ya kalau ada yang pemerhati emiten Seger nih. Oke, jadi di sini paling besar earning per share-nya adalah Seger untuk per TB 9,54 ya, lebih kecil dibandingkan Maha. Tapi dia masih kalah dibandingkan PSSI yang pernya paling kecil ya, 7,37. Untuk PBV dia bisa dibilang masih terlihat murah gitu ya, karena di bawah 1, 0,84, dan kalau dibandingkan Maha juga dia terlihat jauh lebih murah ya, karena hampir setengahnya dari Maha, dan dia sudah dekat ya dengan PSSI. Oh, berarti yang paling kecil TB nih ya, saya salah ya, ini saya kuningin PSSI ya. Jadi yang paling kecil di sini PBV-nya adalah TB ya, 0,84. Untuk ROE ya di sini Seger mah terlihat sangat dahsyat ya, ROE-nya 42,4% ya, sehingga TB ini terlihat sangat kecil ya, hanya 8,85. Dan salah satu yang bagusnya TB adalah dia hutangnya sedikit ya, jadi debt to equity ratio-nya sangat kecil ya, 0,05 ya. Biasanya kalau perusahaan nggak punya hutang atau hutang sangat kecil, dia lebih lincah lah ya untuk bermanuver gitu ya, kalau mau melakukan perubahan-perubahan dalam bisnisnya gitu ya. Oke, di sini berarti DER-nya TB yang paling bagus ya, karena paling kecil. Oke, sekarang kita lihat chart dari TB ya. Dia all time high-nya itu ya beberapa hari setelah IPO ya, mungkin 2 hari ini ya. Berarti all time high-nya di 2000-an ya, di 2050 mungkin di sini ya. Dan dia turun tajam setelah itu ya. Paling murahnya sampai 350 mungkin di sini ya. Dan di sini ada gap ya, di bawah sekali gap 496 nih, cukup jauh ya gap, ada di 496 yang belum tertutup. Dan kalau kita lihat lebih dekat di sini, dia sedang bergerak sideways, tapi agak lebar nih sideways-nya ya, sekitar di 720 sampai dengan 795 ya. Jadi supportnya itu ada di 70,
resistennya adalah di 795 dan 800 ya. Dan kalau teman-teman entry-nya di 750 ya, berarti risikonya dia bisa turun ke 720 dan rewardnya ke 800 ya. Kalau nggak salah ini perbandingannya 6:4 ya, kalau nggak salah ya. Silahkan teman-teman hitung aja. Dan resisten berikutnya adalah di 860 ya. Oke, dan ingat tadi ya, di sini ada gap 496 nih TB, cukup jauh ya dari 750 ke 496. Ya belum tahu juga sih ketutupnya kapan ya, atau mungkin nggak ketutup ya. Tapi kan biasanya kata orang gap itu akan tertutup ya, tapi kapannya ya nggak ada yang tahu gitu ya. Oke, kalau secara EMA dia ya secara short term maupun long term dia downtrend ya, karena masih berada di bawah EMA 20-nya dan juga jelas masih di bawah EMA 200-nya. Oke, dan TB ini termasuk saham yang sejak IPO termasuk bagus ya. Sejak IPO udah langsung bagi dividen nih, Rp4 pada saat itu ya. Terus pas pandemi dia absen ya, tapi setelah itu dia bagi dividen lagi ya di 2001 dan 2022. Dan kali ini dia akan bagikan dividen. Oh, ini harga sahamnya masih tanggal 8 Mei lagi ya. Tanggal ini ya, di 15 Mei dia harga sahamnya udah di 750 ya. Dan dividen payout ratio di tahun ini tuh 29,1%, jadi agak turun ya. Dan nominalnya adalah Rp50. Jadi kalau 50 bagi 750 ya, karena kan harga sahamnya saat ini 750, maka potensi dividen yieldnya adalah 6,66% ya. Jadi lumayan jumbo ya saham TB ini, walaupun tidak sejumbo tahun lalu ya, tapi sangat lumayan sih, 6,66%. Hanya saja yang perlu diperhatikan tadi adalah kinerjanya cukup turun jauh ya. Laba bersihnya 66%, terus ada pendapatan yang dari facility road tadi yang bukan cuma turun tapi jadi nol gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan, ditambah lagi utilisasi pelabuhannya yang kurang baik ya. Tapi itu memang karena harga batu bara yang masih di bawah gitu ya. Nah, kalau harga batu baranya merangkak naik ya, kan udah ada tanda-tanda agak naik tuh ya harga sahamnya ya. Harga batu bara di kuartal 2 ya, ada kemungkinan juga nanti kuartal 2-nya akan lebih baik gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Silakan teman-teman berkomentar ya, apakah saham TB ini cukup baik gitu untuk dikoleksi ya. Yang pasti kalau saham IPO ya, terus dia langsung bagi dividen sih, berarti dia secara manajemen sih menurut saya cukup baik ya, karena dia berarti membagikan keuntungannya ke investor gitu ya, nggak dihambur-hamburkan ke mana-mana gitu ya. Oke, silakan tuliskan pendapat teman-teman mengenai saham TB ya, terutama yang waktu itu request tentang TB ya. Masih hold atau enggak ya, atau malah mau nambah barang ya. Silakan tuliskan komentar teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.